Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Sagita, NIM 260500119140149. Saya dari kelas Oceanografi A. Dalam praktikum penginderaan jauh dan pemetaan laut ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang modul 1, yaitu interface pengenalan AirMapper 7.0 dan Citra Landsat 8. Yang pertama yaitu latar belakang. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek, daerah atau gejala yang dikaji. Alat yang dimaksud dalam batasan ini adalah alat penginderaan atau sensor. Penginderaan jarak jauh sangat bermanfaat dalam membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara, fotogrametri, interpretasi citra dari sensor-sensor non-fotografik, baik secara visual maupun menggunakan teknik pemrosesan secara digital. Dalam bidang oceanografi, penginderaan jauh dapat digunakan untuk penelitian penutupan terumbu karang dalam suatu perairan, mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dalam suatu kawasan hutan mangrove, mengetahui bentuk dan topografi pantai, dan sebagainya. Melihat begitu penting dan manfaatnya penginderaan jauh dalam berbagai ilmu pengetahuan, maka diperlukan oceanografi untuk melakukan praktikum penginderaan jauh. Adapun tujuan praktikum pada modul 1 ini adalah mahasiswa mengetahui arti dan fungsi penginderaan jauh, mahasiswa mengetahui spesifik Landsat 8, mahasiswa mengetahui dan mampu mengoperasikan software AirMapper 7.0 yang dapat membantu dalam proses pengolahan data hasil dari citra penginderaan jauh. Manfaat praktikum dari modul 1 ini adalah mahasiswa dapat mengetahui arti dan fungsi penginderaan jauh, mahasiswa dapat mengetahui spesifik citra Landsat 8. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengoperasikan software AirMapper 7.0 dan mengolah citra penginderaan jauh. Adapun tinjauan pustaka yang digunakan pada modul 1 ini yaitu penginderaan jauh. Penginderaan jauh secara umum didefinisikan sebagai ilmu teknik dan seni untuk memperoleh informasi atau data mengenai kondisi fisik suatu benda atau objek target, sasaran maupun daerah dan fenomena tanpa menyentuh atau kontak langsung dengan benda atau target tersebut. Pemanfaatan penginderaan jauh memiliki beberapa keunggulan, diantaranya mampu memberikan data yang unik yang tidak biasa diperoleh dengan menggunakan sarana yang lain. Tujuan utama dari penginderaan jauh adalah untuk mengumpulkan data sumber daya alam dan lingkungan. Konsep dasar penginderaan jauh terdiri atas beberapa komponen yang meliputi sumber tenaga, atmosfer, interaksi tenaga dan objek di permukaan bumi, sensor, sistem pengolahan data, dan berbagai penggunaan data. Dalam penginderaan jauh terdapat jenis-jenis citra. Jenis citra terbagi atas citra foto dan citra non-foto. Citra foto adalah gambar yang dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera, sedangkan citra non-foto merupakan gambaran objek yang dihasilkan oleh sensor bukan kamera. Dalam modul ini terdapat software penginderaan jauh yaitu AirMapper, CDAS, ENVI, AirDAS-Image. Pada AirMapper merupakan salah satu perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data citra atau satelit. Tujuan dari pengolahan citra adalah mempertajam data geografis dalam bentuk digital menjadi suatu tampilan yang lebih berarti bagi pengguna dan dapat memberikan informasi kuantitatif suatu objek serta dapat memecahkan masalah. Untuk satelit ini terbagi menjadi satelit Landsat, IKONOS, dan Sentinel. Satelit Landsat sendiri yaitu dirancang membawa sensor pencitra oli operasional land imager yang mempunyai 1 kanal inframerah dekat dan 7 kanal tampak reflektif. Akan meliputi panjang gelombang yang direfleksikan oleh objek-objek pada permukaan bumi dengan resolusinya spasial 30 meter. Selanjutnya yaitu RGB. RGB color space adalah satu yang paling sering digunakan dalam menyimpan warna dan dalam pemrosesan citra digital. Dalam RGB space, setiap warna muncul dalam komponen utama spektralnya merah, hijau, dan biru. Gambar yang disajikan dalam RGB space terdiri dari 3 komponen gambar. Satu untuk setiap warna dasar ketika dimasukkan ke monitor RGB. Gambar ini menggabungkan pada layar fosfor untuk menghasilkan gambar warna komposit. Yang selanjutnya yaitu teknik interpretasi visual. Interpretasi citra adalah pengkajian foto, udara, atau citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. Selanjutnya yaitu geolink. Geolink merupakan proses merealisasikan atau menghubungkan 2 atau lebih windows citra di dalam koordinat geografis. Geolink merupakan salah satu teknik pengolahan citra di AirMapper.
Geolink digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan register atau rektifikasi citra untuk penentuan GCP antara dua buah citra satelit. Geolink hanya bisa digunakan pada beberapa citra yang mempunyai koordinat yang sama. Materi pada modul 1 ini yaitu download citra, selanjutnya penggabungan citra, penajaman citra, cropping citra, reading data value yang meliputi cell values profile, cell koordinat, mengetahui jarak, dan mengetahui luas. Selanjutnya yaitu geolink. Pembahasan pada modul 1 ini yaitu pertama citra Landsat. Citra yang digunakan dalam praktikum ini adalah citra Landsat 8. Citra Landsat 8 diketahui memiliki 11 band, diantaranya band visible, near infrared, short wave infrared, SWIR, panchromatic, dan thermal. Band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9 mempunyai resolusi spasial 30 meter. Band 8 mempunyai resolusi spasial 15 meter, sementara band 10 dan 11 resolusi spasialnya 100 meter. Dari masing-masing band memiliki kegunaan tersendiri. Untuk melakukan analisis dari citra Landsat tersebut, diperlukan kombinasi band untuk mendapat tampilan citra sesuai dengan tema atau tujuan dari analisis. Yang kedua yaitu penggabungan citra. Penggabungan citra dapat didefinisikan sebagai penggabungan dua atau lebih citra yang berbeda dari segi resolusi, terutama spasial, spektral, dan temporal. Adapun dari segi sistem, untuk menghasilkan citra baru yang menggabungkan kelebihan dari citra asal, penggabungan citra dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa layer citra pada file pencitraan yang berbeda-beda. Citra yang digabungkan memiliki perbedaan resolusi ataupun fungsinya masing-masing. Citra yang terpisah tersebut diberi nama band. Pada praktikum ini, band yang disatukan akan membentuk citra yang baru dan menimbulkan data yang dicari. Setelah digabungkan, maka terbentuk layer merah dan biru pada hasil karena citra tersebut belum diubah ke dalam tipe warna RGB. Setelah RGB, maka peta akan berubah warna menjadi lebih jelas daripada yang belum dilakukan menggunakan RGB. Selanjutnya yaitu cropping citra. Cropping citra merupakan suatu kegiatan untuk memfokuskan citra pada suatu wilayah tertentu sehingga didapatkan peta yang lebih spesifik dan jelas. Cropping citra berfungsi untuk memfokuskan citra pada suatu wilayah sehingga saat mengidentifikasi untuk satu wilayah lebih mudah. Cropping citra juga membuat besaran file yang lebih kecil karena area yang dibuat dalam lingkup kecil, sehingga media penyimpanan yang dibutuhkan juga kecil. Tujuan dari cropping citra adalah untuk mendapatkan pencitraan kondisi wilayah yang lebih spesifik dan besar pada suatu daerah. Dengan melakukan cropping, maka akan lebih mempermudah dalam hal pengidentifikasian suatu citra yang diinginkan, sehingga dapat memperjelas dan memperbesar daerah yang ingin diamati atau diidentifikasi keadaan geografiknya. Selanjutnya yaitu penajaman citra, komposit warna, teknik interpretasi visual. Penajaman citra adalah teknik peningkatan kontras warna dan cahaya dari suatu citra sehingga memudahkan untuk interpretasi dan analisis citra. Penajaman citra dimaksudkan untuk memahami kombinasi antara band citra dengan mode color. Mode color yang itu dihasilkan tipe RGB yang dimana dapat dihasilkan RGB red, green, blue. Dengan komposit warna RGB ini, setiap band pada citra terdiri atas merah, hijau, dan biru berdasarkan panjang gelombang warna. Penajaman citra dilakukan untuk meningkatkan suatu kontras warna serta cahaya pada citra yang diamati. Hasilnya akan lebih mudah untuk dianalisis dengan dilakukan interpretasi. Perbedaan yang mendasar pada penajaman citra sebelum dan sesudah yaitu pada warna yang diberikan lebih kontras pada setiap peta. Karena sebelum mengalami penajaman citra, peta masih berwarna asli seperti hasil download dari citra Landsat 8. Sehingga pada penajaman citra selesai maka peta akan berubah warna menjadi lebih kontras dan berbeda dengan warna aslinya. Yang selanjutnya yaitu reading data value. Reading data value terbagi menjadi 4 bagian yaitu cell values, cell koordinat, mengetahui jarak, dan mengetahui luas. Cell value profile membantu penggunaannya untuk mengetahui keterangan lengkap pada suatu titik di citra yang mengalami digitasi. Kita dapat mengamati apakah daerah tersebut memiliki topografi suatu dataran tinggi atau rendah. Sel koordinat membantu pengguna untuk mengetahui koordinat secara jelas suatu wilayah yang mengalami digitasi. Perbedaan dari kedua icon ini adalah polyline hanya membentuk garis saja, sedangkan bila titik-titik pada digitasi terakhir pada poligon diklik 2 kali, maka dapat membentuk suatu luasan daerah. Reading data value artinya membaca nilai suatu data. Dalam hal ini kita membaca nilai suatu dari pencitraan, terdiri dari cell value, profile, sel koordinat, polyline, dan polygon. Cell value profile
menunjukkan mengenai profil nilai sel. Jadi, apakah suatu daerah tersebut mempunyai topografi dataran tinggi ataupun rendah. Tinggi dan rendahnya suatu daerah di sini ditunjukkan oleh piksel warna dari data citra tersebut. Sel koordinat adalah fasilitas dalam RMapper untuk mengetahui posisi daerah tertentu dengan melihat garis lintang dan bujurnya. Polyline atau disebut juga sebagai pengukuran jarak panjang merupakan pengukuran di mana diambil beberapa titik yang diinginkan, kemudian dianalisa berapa nilai jaraknya dalam kilometer, meter, mil, dan feet. Sedangkan poligon diartikan sebagai perhitungan luas dan keliling area yang dipilih. Selanjutnya yaitu geolink. Geolink merupakan suatu fitur dari RMapper 7.0 yang berguna untuk menghubungkan dua atau lebih window citra sehingga dapat dibandingkan satu sama lain. Jenis-jenis geolink yang digunakan pada praktikum ini adalah geolink to window, geolink to screen, dan geolink to overview room. Geolink dapat menghubungkan dua atau lebih window image dalam koordinat geografik. Dengan demikian, kita dapat dengan mudah membandingkan atau melakukan tindakan terhadap dua objek sekaligus. Di dalam RMapper terdapat fasilitas geolink to window, geolink to screen, dan geolink to overview room. Selanjutnya yaitu geolink to window. Geolink to window adalah fasilitas dalam RMapper untuk membandingkan window citra yang satu dengan citra yang lain. Pada praktikum ini, praktikum menghubungkan dua citra dari satelit IKONOS, yaitu citra IKONOS 2005 dan citra IKONOS 2009. Di mana selanjutnya dengan memilih geolink to window pada kedua citra, maka citra dapat digerakkan secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu geolink to screen. Geolink to screen merupakan fasilitas yang dapat mempermudah kita dalam menghubungkan window pencitraan yang berbeda. Di sini kita menghubungkan window pencitraan IKONOS 2005 dengan IKONOS 2009. Dari perpindahan window 1 sampai ke window 4 terlihat hubungan menunjukkan perubahan lingkungan wilayah dari topografi dan lain-lainnya, di mana dua window ini berasal dari citra IKONOS 2005 dan dua window sisanya dari citra IKONOS 2009. Selanjutnya yaitu geolink to overview room. Geolink to overview room merupakan pengoperasian dua atau lebih citra pada layar yang berbeda tapi hanya dioperasikan pada satu layar saja. Maksudnya yaitu kita akan melakukan interpretasi terhadap suatu citra tersebut, namun interpretasi dilakukan dengan suatu objek. Geolink to overview room bermanfaat untuk melihat atau meneliti unsur-unsur spasial geografis yang sama tetapi terdapat di dalam citra-citra yang berbeda atau pemrosesnya. Untuk kesimpulan pada modul 1 ini yaitu penginderaan jauh adalah ilmu untuk memperoleh informasi tentang suatu objek dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung terhadap objek yang dikaji. Fungsi dari penginderaan jauh adalah untuk membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengelolaan suatu sumber daya bumi. Selanjutnya yaitu spesifikasi dari Landsat 8, yaitu Landsat 8 memiliki 11 band yang terdiri dari citra multispektral resolusi 30 meter, pankromatik resolusi 15 meter, dan thermal resolusi 100 meter. Citra pankromatik resolusi 15 meter ini biasanya digunakan untuk penajaman citra. Selanjutnya yaitu pengoperasian software RMapper 7.0 untuk mengolah data penginderaan jauh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.